Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randir Mampu, NIM 1314 21086, kelas 4C. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul pembangunan di bidang pertahanan keamanan. Pembinaan ketahanan nasional. Pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan merupakan salah satu aspek penting dalam setiap negara. Negara dapat menjaga keamanan dalam negeri, melindungi kedaulatan wilayahnya, serta menghadapi ancaman dari luar dengan efektif. Dengan pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan, termasuk konsep dasar, tujuan, strategi, kebijakan, dan isu-isu terkini yang berkaitan. Dalam penjelasan ini akan dijelaskan secara rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembinaan ketahanan nasional, yaitu faktor geografis, faktor penduduk, faktor kekayaan alam, faktor ideologi, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya, dan faktor militer. Yang pertama, faktor geografis. Faktor geografis mencakup letak geografis suatu negara, membentuk topografi, iklim, sumber daya alam, dan aksesibilitas. Letak geografis dapat mempengaruhi ketahanan nasional melalui potensi ancaman dari negara tetangga, jarak dari pusat perdagangan internasional, dan kemampuan pertahanan. Adapun faktor penduduk mencakup jumlah penduduk, struktur demografis, tingkat pertumbuhan penduduk, komposisi etnis, tingkat pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan kekuatan ekonomi dan militer, tetapi juga dapat menimbulkan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketegangan sosial. Adapun faktor kekayaan alam mencakup sumber daya alam yang dimiliki suatu negara seperti minyak, gas, logam, hasil pertanian, dan sumber daya air. Kekayaan alam dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik dan pertikaian jika tidak dikelola dengan baik. Pentingnya untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dengan adil guna memperkuat ketahanan ekonomi dan menghindari sumber konflik. Adapun faktor ideologi mencakup sistem nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegang oleh suatu negara. Ideologi dapat menjadi perekat sosial dan politik, mengarahkan kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Ideologi yang kuat dan diterima oleh mayoritas penduduk dapat memperkuat identitas nasional yang mengurangi potensi konflik dalam masyarakat. Adapun faktor politik mencakup stabilitas politik, sistem pemerintahan, keadilan hukum, dan partisipasi politik. Stabilitas politik yang baik merupakan persyaratan untuk pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Sistem pemerintahan yang efektif dan akuntabel, keadilan hukum yang berlaku secara adil, serta partisipasi politik yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan stabilitas negara. Adapun faktor ekonomi mencakup pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, kemandirian ekonomi, akses terhadap sumber daya, ketahanan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Adapun ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan sangat penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Diversifikasi struktur ekonomi dan kemandirian ekonomi dapat mengurangi ketergantungan terhadap sektor tertentu dan mengurangi kerentanan terhadap goncengan ekonomi global. Adapun faktor militer mencakup kemampuan pertahanan suatu negara, kekuatan militer, modernisasi militer, dan kerjasama pertahanan. Kemampuan pertahanan yang memadai dan profesionalisme militer yang tinggi dapat menjadi penyangga utama ketahanan nasional. Modernisasi militer yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan mutakhir juga penting. Adapun faktor sosial budaya mencakup nilai-nilai, norma, dan istiadat agama, budaya politik, dan tingkat kesadaran masyarakat. Nilai-nilai dan norma yang kuat dalam masyarakat dapat memperkuat identitas nasional dan membangun soliditas sosial. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebersamaan, toleransi, dan keadilan sosial juga penting dalam memperkuat ketahanan nasional. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang